Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah tengah minggu tadi malam, kita belajar dari Kolose pasal yang pertama juga. Dan di sana kita belajar bahwa setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka kita perlu untuk bertumbuh, memiliki hikmat dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengetahui apa rencana Allah dalam hidup kita. Dan kita juga perlu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karena kita perlu untuk mengenal siapa pribadi yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita selama ini kita beribadah kepadanya. Dan saudara, ada hal yang tidak dapat dilepaskan dari iman, yaitu satu jaminan buat kita bahwa kita ada di dalam kerajaan terang. Ayat 13 yang kita baca tadi berkata bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu berbicara tentang pemerintahan dari dosa dalam hidup kita yang sudah dikalahkan oleh Allah, dan Allah telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Di sana menggunakan kata kerajaan anaknya yang kekasih, berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Kristus, harusnya kita merenungkan bahwa tidak ada satu perkara dalam hidup kita ini yang terjadi tanpa ada tujuan dari Tuhan buat kita. Ada banyak kali kita mungkin berhadapan dengan keadaan yang sulit, tapi waktu kita menghadapinya mungkin kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita memahami bahwa Tuhan mau supaya melalui segala peristiwa itu, kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa melaksanakan segala rencananya dalam hidup kita. Nah, untuk memahami rencana Allah, kita perlu untuk belajar firman Tuhan. Kita juga perlu untuk mengerti bahwa adalah rencana Allah untuk kita dipindahkan dari yang dulunya kita dikuasai oleh keinginan untuk melakukan yang jahat. Sekarang kita dikuasai oleh keinginan untuk berbalik kepada Allah, untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan akan dosa. Saudara, seringkali yang membuat kita ini gampang sekali balik kepada hal-hal yang jahat adalah karena kita tidak benar-benar mempercayai bahwa di dalam Dia kita ini telah ditebus. Saudara, ditebus, kata ditebus itu erat hubungannya dengan sesuatu yang dulunya terpenjara atau dulunya ada dalam kuasa dari seseorang, dan kemudian dipindahkan atau diambil, atau mungkin bahasa sederhananya dibeli. Kita dibeli dengan lunas oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kalau dulu kita sepertinya ada tuntutan-tuntutan untuk melakukan dosa. Kalau tidak melakukan dosa, kita sepertinya ada yang kurang dalam hidup kita. Tapi ketika kita menyadari betul bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa, maka ketika ada godaan untuk kita melakukan dosa, kita bisa katakan sama iblis, aku tidak perlu lagi mengikuti semua perintahmu, karena aku sudah ada di dalam kerajaan terang. Aku sudah memiliki penebusan dari dosa-dosaku. Aku sudah diampuni dari segala kesalahanku. Sehingga hari ini kalau aku mau hidup untuk bertumbuh ke arah Kristus. Aku mau hidup untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Aku mau hidup untuk bertumbuh dalam hikmat dan pengertian akan firman Tuhan, supaya aku bisa mengerti rencana Allah dan aku berkenan di hadapannya. Saudara, kita perlu kesadaran untuk melakukan semuanya ini. Saya diberkati sekali dengan salah seorang teman yang juga adalah seorang hamba Tuhan. Dia menulis di dalam setiap kali postingan Instagramnya, dia tulis begini ya, karena dia orangnya malas olahraga dulunya.
Tapi belakangan ini kurang lebih ya setahun terakhir dia rutin olahraga. Karena waktu dia pergi periksa ke dokter, ternyata dia ada satu penyakit yang mengharuskan dia untuk memiliki pola hidup yang sehat. Sebenarnya dokter berkata sudah hampir terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk dia bisa membangun budaya hidup yang sehat. Setiap kali dia olahraga, dia jogging, atau dia treadmill, atau dia angkat beban, dia selalu kasih hashtag dalam postingannya itu, malas tapi harus. Nah saudara, kalimat yang sederhana ini luar biasa saudara. Malas tapi harus. Kita kadang malas baca firman Tuhan. Kita ini kadang malas untuk berdoa, malas untuk ibadah. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita ini sudah ada dalam kerajaan terang, maka slogan yang sama juga harus kita gunakan. Mungkin kita malas, tapi kita tetap harus melakukannya. Karena tanpa itu semua kita tidak akan pernah benar-benar keluar dari kuasa dosa. Kita akan jatuh bangun di dalamnya. Dan ya, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi akhirnya. Tapi kalau hari ini Tuhan peringatkan kita melalui firman-Nya pagi hari ini, biarlah kita memakai slogan ini dengan satu tujuan yang baik, yaitu sekalipun kita malas untuk baca Alkitab, malas untuk berdoa, kita harus melakukannya. Kita harus membangun kehidupan rohani yang baik. Kita harus terus menyadarkan diri kita bahwa aku adalah anak terang, bukan anak kegelapan. Aku harus tinggal di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini menjadi sesuatu yang memberkati kita, menguatkan kita, dan memberikan kita dorongan, semangat untuk kita terus hidup dengan bergairah untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Biarlah melalui semuanya ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kami dikuatkan, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.